Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sampai pundi? Al-Khamisu. Al-Khamisu Al-Mutaratif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisu Al-Mutaratifu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisu tawi kang kaping 5 iku al-mutaratifu muratif. Iku al-mutaratifu muratif. Wa huwa lan utawi muratif utawa mutaratif iku lafdhani lafat loro. Iku lafdhani lafat loro. Bazza'u makna wahidin kang bebenarane makna siji. Bazza'u makna wahidin kang bebenarane makna siji. Wa huwa utai mutaratif fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an iku kathirun akeh. Iku kathirun akeh minhu iku setengah saking muratif utawa mutaratif. Minhu iku setengah saking mutaratif al-insanu tay lafat al-insan wal basyaru lan lafat al-basyar bimaknan kelawan makna siji. Bimaknan kelawan makna siji sumia kang den arani opo insan. Sumia den arani opo insan bil awali kelawan kang awal. Bil awali kelawan kang awal linisyanihi krono laline insan. Linisyanihi krono laline insan. Wa bitsani lan kelawan lafat kang kaping pindho. Wa bitsani lan kelawan lafat kang kaping pindho ai al basyar liduhuri basyariyatihi. Liduhuri basyaratihi krono pertelane kulite basyar. Liduhuri basyaratihi krono pertelane kulite basyar. Ai bahiru jildihi tegese kang pertelane kulite basyar. Tegese pertelane kulite basyar. Khilafa ghairihi halin layani liyane basyar. Khilafa ghairihi halin layani liyane basyar. Min sairil hayawanati kang tetep saking sekarine pira-pira hewan. Kang tetep
saking sekarine pira-pira hewan. Wal haraju lan lafat al haraju wa dhaiku lan lafat ad-dhaiku bimaknan kelawan makna siji, bimaknan kelawan makna siji. Wal yammu lan lafat al yammu wal bahru lan lafat bahru bimaknan kelawan makna siji. Yang belakang dengar ya? Apa kurang keras? Bismillahirrahmanirrahim. Bimaknan kelawan makna siji wakilalan den ucapake apa annal yamma, wakilalan den ucapake apa annal yamma teman sedune lafat al yamma iku mu'arrabun kang den iku mu'arrabun kang bangsa Arab, iku mu'arrabun kang bangsa Arab. Warijsu lan lafat ar-rijsu warijsa lan lafat ar-rijsa wal adab lan lafat al adabah bimaknan kelan makna siji. Asadisu tawi kang kaping 6 iku al isti'aratu isti'arah wa hiya utawi isti'arah iku tasbihu khalin nyerupakake, iku tasbihun nyerupakake khalin kang sepi, tasbihun khalun kang sepi min adatihi, min adatihi kang tetep saking pira-pira perabote tasbih, min adati kang tetep saking pira-pira perabote tasbih. Ai alatut tasbihi tegese alate tasbih, tegese alate tasbih lafdan ing dalem lafate, lafdan ing dalem lafate au takdiran utawa kira-kirane, au takdiran utawa kira-kirane. Nahwu sepadane lafat awaman kana maitan fa ahyainahu, awaman, awaman utawa wong, awaman utawa wong kana kang ana sapa man, kana kang ana sapa man iku maitan mati, iku maitan mati fa ahyainahu mongko nuli nguripake sapa ingsun ing man, fa ahyainahu mongko nuli nguripake sapa ingsun ing man. Aidolan tegese kesasar, fa hadainahu nuli nuduhake sapa ingsun ing man Fadainahu nuli nuduhake sapa ingsun ing man. Ustu'ira, ustu'ira den silih, ustu'ira den silih utawa den gawe isti'arah, ustu'ira den silih utawa den gawe isti'arah apa lafdzul mauti lafat al maut, apa lafdzul mauti lafat al maut lidolali krana nuduhake makna sasar, lidolali krana nuduhake makna sasar. Wal kufri lan makna kufur, wal kufri lan makna kufur. Wal ahya'i, wal ahya'i lan wal ahya'i lan lafat ahya ay lafdul ahya'i, wal ahya'i ay lafdul ahya'i lan lafat ahya lil imani krana tuduh mano iman lil imani krana tuduh mano iman wal hidayati lan makna hidayah utawa pitulung. Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar, wa ayatul lahum, wa ayatun lan iku dadi tetengere, wa ayatun lan iku dadi tetenger lahum, lahum kedhe kufar, lahum kedhe kufar al-lailu utawi wengi, al-lailu utawi wengi, naslahu, naslahu misahake sapa ingsun, naslahu misahake sapa ingsun minhu saking al-lail, minhu saking al-lail an-nahara ing wengi, maaf, an-nahara ing raina, an-nahara ing raina. Ustu'ira den silih utawa den gawe isti'arah, ustu'ira den silih utawa den gawe isti'arah apa
min salkhisyati saking beset wedus, apa min salkhisyati saking beset wedus, wa huwa utawi salkhisyat iku kasyat dijildiha kaya beset kulite syat, iku kasyat dijildiha kaya beset kulite syat. Summal isti'aratu nuli utawi isti'arah, summal isti'aratu nuli utawi isti'arah iku min anwa'il majazi, iku min anwa'il majazi setengah saking pira-pira warnane majaz. Illa annaha angin temen setuhune illa annaha angin temen setuhune isti'arah, angin temen setuhune isti'arah iku tafarukun beda-beda apa isti'arah, beda-beda apa isti'arah saira anwa'ihi ing sekarine pira-pira warnane majaz, saira anwa'ihi ing sekarine pira-pira warnane majaz. Bibinaiha kelawan den jenenga, bibinaiha kelawan den jenengakene isti'arah, bibinaiha kelawan den jenengakene isti'arah ala tasbihi ing atase tasbih, ala tasbih ing atase tasbih ing atase tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima itu adalah mutaratif. Mutaratif itu sering kita temui di dalam ayat Al-Quran, yang itu kadang menjadi kesalahpahaman di dalam menjelaskan apa isi Al-Quran. Jadi memang perlu ya belajar tentang lafadz yang mutaratif atau lafadz yang sama, itu perlu dipelajari. Karena terkadang ada lafadz yang secara mustaq itu jelas-jelas beda. Artinya mustaq itu tercetak jadi lafadz yang berbeda. Kemudian sigot juga berbeda, wazan juga berbeda, namun yang dimaksudkan itu sama. Seperti di sini dicontohkan mutaratif atau muratif itu apa? Adalah wa huwa lafdzani bazau makna wahidin. Dua lafadz yang memiliki satu makna. Artinya satu makna itu dari beberapa makna, tapi semuanya itu maksudnya satu. Itu maksud dari mutaratif. Di sini dicontohkan ada lafadz al-insan wal bashar. Minhu al-insan wal bashar. Insan sama bashar itu apa bedanya? Maknanya itu sama-sama manusia. Cuman secara penempatan biasanya itu berbeda sesuai dengan konteksnya. Yang dimaksudkan apa? Kalau untuk menunjukkan dari sisi manusia itu sering lupa, ya berarti al-insan. Karena al-insan itu kan berawal dari lafadz nisyan. Nah, karena menungso niku segawane lali. Maka memang sepantasnya manusia itu adalah al-insan karena memang sering lupa. Kemudian basyarun ini kenapa kok juga maknanya manusia? Karena melihat dari manusia yang seperti ini ya sampai juga itu dilihat dari sisi kulitnya. Makanya Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh disebut al-insan, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi Muhammad itu tidak memiliki sifat pelupa. Maka tidak boleh diistilahkan sebagai insan. Maka ketika dalam kitab Mantaik itu disebutkan al-insanu hayawanun natikun, ini tidak memasukkan Nabi, gitu ya. Al-insanu utawi menungso iku hayawanun, hewan natikun kang iso mikir. Natikun juga ada yang bermakna tafakur, berpikir, ada juga yang bermakna bisa berbicara, dan juga ada makna yang lain. Dari situ kita harus memahami bahwa memang lafadz al-insan ini jamek, jadi menyeluruh. Entah siapapun, entah itu orang muslim atau kafir, itu masuk dalam kategori al-insan. Tapi kalau dilihat dari ilmu tafsirnya, bahwa lafadz al-insan itu menunjukkan bahwa manusia itu sering lupa atau memang memiliki karakter
pelupa. Kalau secara ilmu tafsir, maka para nabi, para rasul ini tidak masuk dalam nama insan. Kenapa? Karena nggak mungkin lupa gitu ya. Mau dipaksa kayak gimana ya? Kalau nabi pelupa berarti yang disampaikan itu pasti salah. Ini kan mustahil. Karena kan kalau nabi itu menyampaikan sesuatu kan nggak mungkin dari hawa nafsu. Pasti mustanidatun ilal wahyi al ilahi. Pasti langsung disandarkan dari wahyu. Jadi ketika kok mau menyampaikan atau menjawab suatu permasalahan, tidak mungkin dari hawa nafsu. Pasti dari wahyu atas perintah Allah. Andaikan kok para nabi ini pelupa, sudah pasti mungkin kita tersesat semua ya. Wong kajian nabi saya nggak pelupa saja kita tersesat ya gitu ya. Apalagi, nah ini tambah nemen. Cara mlebu jurang wis pok ngisor. Ya, karena kita sebagai manusia biasa ya, menerima ilmu itu kadang ya setengah-setengah. Artinya setengah-setengah niku ya kadang rapat yang ngrungokno ya. Mlebu tengen metu kiwa kadang ngono kuwi. Jadi itu kita. Lalu bagaimana penyebutan secara jasadiah kepada para nabi dan rasul pakai basyar? Nah ini istilah al-insan nama basyar memang memiliki makna yang sama, sama-sama manusia, tapi secara penggunaannya berbeda. Kalau basyarun itu dilihat dari sisi kulitnya. Karena para nabi dan para rasul ini dilihat dari jasadnya adalah dzatiyah yang memiliki kulitnya ya seperti kita kayak gini. Cuman awak dewe gampang loro-loro ya. Para nabi ini kan gak kayak awak-awakmu nih, ya aku bareng maksudnya. Ini gampang-gampang loro, kena angin sithik batuk ngoten itu. Artinya dari sisi kulit ini kita sama dengan para nabi dan rasul. Maka mengistilahkan para nabi dan para rasul ini harus pakai menggunakan basyarun. Kalau al-insan itu berarti bukan dari sisi lupanya para nabi. Andaikan kita menemukan ada lafaz al-insan dan di sana itu memasukkan para nabi dan rasul, berarti kita harus takwil. Kita harus takwil. Takwil itu apa? Takwil itu kita harus mencari kebenaran makna yang lain. Seperti apa? Contoh seperti kayak nabi itu minum dengan berdiri, ya. Pernah dengar ya hadisnya itu ya? Pernah dengar enggak? Hah? Pernah mendengar ya? Bahwa nabi itu ketika kok minum dalam kondisi berdiri, ini hukumnya tidak makruh. Tapi kalau kok umatnya ini makruh. Zaman ngombe ngatik berak. Kadang galonnya diangkat ngatik nih ya. Ya untungnya kuat nih. Enggak kuat ya gitu. Minum sambil berdiri bagi umatnya kanjeng Nabi ini hukumnya makruh. Tapi kalau kok dengan Nabi, ya ini tidak makruh. Kenapa? Dalam fikihnya dijelaskan bahwa itu harus ditakwil. Takwilnya apa? Bahwa kanjeng Nabi niku memberikan ilmu kepada umatnya bahwa minum dalam kondisi berdiri ini tidak sampai haram, tidak sampai dosa gitu loh ya. Maksudnya oleh, tapi makruh. Jadi kanjeng Nabi itu mencontohkan bahwa hal yang semacam itu boleh, nah, gitu. Maka kita harus takwil. Jangan terus kita pelintir. Oh berarti kanjeng Nabi itu minum berdiri boleh, berarti kita juga boleh. Nah, ini yang perlu kita pahami. Seperti dalam tadi yang sudah saya jelaskan ya, al-insan sama basyar. Tidak boleh ketika kita kok paksa bahwa Nabi ini menggunakan atau masuk dalam istilah al-insan. Kalaupun kok kita terpaksa menemukan, maka kita harus terpaksa mentakwil untuk menghilangkan sifat kekurangan al-insan sebagai manusia pelupa. Itu keterangan yang sebenarnya simpel, tapi itu juga mampu menyampaikan pemahaman-pemahaman yang ya sebenarnya salah tapi dianggap benar. Dan ini kadang kita tidak begitu paham ya. Yes, ngerti nih ya al-insan sama basyar itu dua lafadz yang memiliki makna sama, terus akhirnya terserah yang gue lafadzi gak apa-apa. Nah ini yang perlu diperjelas lagi, bahwa tidak setiap lafadz yang muratif ini bisa digunakan semua ya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita sebagai manusia yang pelupa, duwe kulit barang, jasadnya itu
diseliputi oleh kulit, ya kita bisa, kalau kita itu diistilahkan al-insan atau bashar itu bisa. Tapi kita lebih ke al-insannya ya, bukan ke basarnya ya. Sawade selalinan. Kemudian yang ya ini sudah dijelaskan ya, bimaknan sumya bil awal linisyanihi ya. Kemudian wabithani liduhuri basyaratihi. Ya karena tampak dari sisi datnya niku ya di kulit. Artinya zahiru jildihi khilaf abadi. Artinya tampak kulitnya itu tidak sama seperti kulit yang lain. Nah begitu. Maka tidak bisa hewan-hewan itu masuk atau distatuskan sebagai basyarun, tidak bisa. Oh, no, wedus ini kita sebut dengan basyarun. Kenapa? Karena zahiru jildihi kulit. Nah, jadi tampak jelas kulitnya, nggak bisa. Kenapa? Karena kulit manusia dengan hewan tidak sama. Begitu ya. Karena tidak sama itu, maka tidak boleh hewan selain manusia niki dimasukkan dengan dimasukkan pada lafaz basyarun, tidak boleh. Artinya tidak bukan tempatnya gitu ya, bukan tempatnya. Yang sempat ramai itu kulitnya babi. Kan semua kulit itu bisa disamak kecuali anjing dan babi. Maksudnya bisa disama itu kan secara pensuciannya kan memang ada caranya. Cuman yang jadi perbedaan itu semua hewan itu bisa dikuliti kecuali babi. Babi itu tidak bisa dikuliti, sama narap kuliti itu. Yo sak dagingnya katut. Nggak bisa dikuliti kayak kambing kan bisa ya. Kambing, sapi dan sejenisnya itu kan bisa dikuliti. Ini saman kurban itu loh ya. Saman kuliti itu kan bisa. Coba babi. Nggak bisa itu, nggak bisa. Arpe dikuliti yo katut sak daging. Ya itu di sana banyak apa ya rahasia-rahasia yang sebenarnya menunjukkan keharaman babi dan anjing itu banyak sekali. Tidak hanya yang masyhur yakni cacing pita dan sebagainya, tidak hanya itu, tapi dibalik semua itu, dibalik larangan Allah melarang babi sama anjing ini bukan hanya sekedar cacing pita, tapi banyak sekali rahasia-rahasia Allah yang tersimpan di dalam keharaman itu. Cuman kan uang selain muslim kan malah menerjang gitu ya, apa yang diharamkan bagi orang muslim itu malah dilakukan. Ya ini jadi balik. Terus selanjutnya ada lafaz al-haraj wadaiku. Lafaz al-daiku wal haraj ini maknanya sama. Artinya maksudnya sama adalah maknanya rupek itu ya dalam sisi apa ya? Memiliki waktu yang tidak banyak. Dua lafaz ini memiliki makna yang sama yang pada intinya adalah yaitu kesulitan. Cuman ya secara penempatannya ya tadi yang sudah saya jelaskan berbeda sesuai dengan konteksnya. Ya tergantung dari apa yang dimaksudkan di lafaz itu, syakul kalamnya, lafaz sebelumnya itu maksudnya apa, cocoknya lafaz al-haraj atau al-dhaikoh dan seterusnya. Ada al-yammu, al-bahr, kemudian ar-rijsu wal-adab, ini juga maknanya sama. Ada ar-rijsu, ada rizu, ada al-adab, ini kan maknanya kan siksa kabeh. Ada pembalasan, kemudian ada siksa, ini kan maksudnya sama. Walaupun memiliki mustaq yang berbeda, yang secara perlafadznya maknanya beda, tapi yang dimaksudkan adalah satu makna. Jadi itu yang harus kita pahami di dalam memahami Al-Quran ataupun kitab-kitab lain. Dalam kitab itu juga sama, ada lafaz yang mutaradif. Ya tergantung yang dibutuhkan hukum yang seperti apa. Kalau Al-Quran kan lebih ke balaghahnya. Kemudian yang keenam adalah al-isti'arah. Isti'arah itu apa? Wa ya tashbihu khalin min adadihi. Namanya isti'arah itu adalah menyerupakan sesuatu tapi menggunakan adat isti'arah. Yang tidur dibangunkan. Yang tidur dibangunkan. Isti'arah itu meminjam, ya, meminjam lafaz lain untuk menyerupakan secara maknanya atau dalam sisi maknanya.
Itu namanya isti'arah. Seperti di sini dicontohkan awamangka namaitan fa'ahyainahu. Di sana ada lafaz maitan, ada lafaz ahyainahu. Maitan itu yang dimaksudkan adalah orang-orang yang sasar atau orang yang tersesat. Namanya orang mati itu kan dia tidak bisa melakukan kebaikan lagi dan juga plus tidak bisa melakukan dosa. Semua amalnya sudah terputus. Kalau orang mati, maka dia tidak mampu memandikan dirinya sendiri, apalagi mensolati. Ya, lebih parah lagi kalau bisa mengubur dirinya sendiri. Itu tidak bisa. Dengan lafaz maitan yang sedemikian rupa yang dimaksudkan itu, ini dipakai untuk menunjukkan lafaz dzolan. Dzolan itu maknanya sasar. Namanya orang tersesat, mau gimana pun dia tidak akan benar jalannya. Namanya orang tersesat. Kecuali dia tanya ya, kecuali dia tanya sama orang sekitar, maka kemungkinan besar dia akan kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau orang yang tersesat, entah itu tersesat karena jalan atau tersesat karena kefahaman keagamaannya, maka terkadang ini sulit untuk mengembalikan lagi ke awal. Apalagi dia sudah memiliki keyakinan bahwa contoh agama Islam itu diyakini tidak memberikan kebaikan, tapi karena saking banyaknya aturan sehingga akan mempersulit kehidupan. Ini keyakinan orang-orang yang kadang ingin mencari kebebasan, sehingga orang yang tersesat dalam keagamaan ini jauh lebih sulit untuk dikembalikan. Kalau memang dia itu keluar dari Islam karena itikadnya sendiri, ya, karena itikadnya sendiri. Jadi mungkin dia itu telah melakukan riset begitu ya, penelitian yang ternyata penelitian itu mengatakan bahwa hasilnya agama Islam itu tidak sebaik yang dibicarakan orang-orang. Jadi ketika dia memiliki keyakinan seperti itu, akhirnya dia lebih memilih keluar dari Islam, mencari kebebasan. Ini lebih sulit. Nah, ini disebut orang-orang yang tersesat juga. Maka di sini diistilahkan menggunakan bahasa maitan. Oh, wong kuwi kaya wong mati. Karena seperti tidak ada jalan keluar. Atau di sini ada contoh lagi fa'ahyainahu. Ada lafaz al-ahya, lafzul ahya, gitu ya. Ini menunjukkan bil iman wal hidayah. Menunjukkan makna iman. Jadi dengan orang yang hidup ini berpotensi orang itu mendapatkan keimanan dan mendapatkan petunjuk. Ya, ibaratnya beginilah, orang tidur iku arep dijelasno kaya piye. Ketika disuruh mengulangi, kira-kira iso gak? Orang tidur. Jangankan orang tidur, sing melek lho orang karo iso. Paham ya? Ada orang yang bilang kayak gini. Pak, seumpama orang yang tidur ketika azan subuh ini kok dengar adzan, kira-kira yang tidur ini bangun enggak? Biasanya kalau zaman tidur waktu subuh itu ya, ketika dengar adzan subuh, iki tangi enggak zaman? Hah? Hah? Langsung tangi? Wong kadang sing enggak turu gitu ya. Krungu adzan malah turu. Itu terkadang ada yang seperti itu. Berarti orang-orang yang memiliki pemahaman seperti itu, ya mungkin perlu apa ya? Perlu mauidhah hasanah, Pak. Perlu mauidhah hasanah. Ya tapi ya sing betul-betul hasanah ya. Ojo sing rada mampu sayyi'ah. Mane mampu sayyi'ah malah katut sayyi'ah ya. Katut elek. Nah berarti lafaz ahyainahu ini lebih dominan kepada petunjuk, keimanan ataupun mungkin hal-hal yang bersifat kebaikan. Jadi seperti hidup kembali gitu. Wong nek meteng terus nglairno niki kan sama orang tahu ya, orang tahu ya. Ibu seperti kayak orang yang
plong begitu ya. Ya selama 9 bulan gendong ya, gendongnya ora iso dicekel ya, ora iso dicekel tapi digembol selama 9 bulan. Iki bebannya wis gak karu-karuan. Pemenang nek pas nyidam, ya nyidamnya gampang ngono. Yang nyidamnya kadang sing ora ono kan golekno. Ya kayak istri saya itu kemarin itu nyidamnya minta apa? Kok sama nebak-nebak kayak gitu tuh sama. Pokoknya suaminya saya kok samanya nebak kayak gitu. Ternyata salah gitu. Itu nyidam buah jambu waktu itu. Nyidam buah jambu, tapi syaratnya harus ngambil di pohonnya langsung. Ini waktu itu saya bingung. Iki ndi nek wit jambu sing woh. Iki jambune iki sing ana uwahe sing ndi? Ya mau saya siasati sih sebenarnya. Ya nanti tak carikan. Saya apa? Jalan-jalan begitu, ada orang jualan jambu di apa? Di samping jalan gitu. Diplastiki, sudah diplastiki kayak gitu ya. Terus saya telepon, ini ada jambu ini kok ejek seger-seger tapi nang pinggiratan kan pada jambu nih ya. Gak, saya nggak mau, pokoknya kudu jupuk tuh kowet ya gitu. Terus biar dipaksa kan juga iso deh. Saya mau marah-marah ya nggak bisa, ngapain marah-marah kayak gitu ya. Mau ya pokok serba salah lagi. Serba salah. Memang perempuan itu ya lebih banyak menyulitkan. Ya dilalah mau deh ya, karena memang ya saya sangat percaya sekali innamal usri yusra ya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu memang betul-betul sulit waktu itu ya. Tapi saya yakin ya pasti ada jalan kemudahan. Dilalah. Kok saya selama ini kok enggak tahu ya. Di depan rumah itu ada pohon jambu, terus wah. Buahnya banyak sekali. Lah perasaan aku mlebu metu omah ora ketok jambu sak meneh gede. Ini suatu hal yang luar biasa sekali. Terus akhirnya ya wis saya bilang sama istri, wis aman metu omah ya. Metu omah aku tak menek wit ya. Aku tak menek wit iki tak sampean delok ya, iki aku njupuk ya. Ya njupuk teko wit. Baru mau dimakan. Jadi yang putra hati-hati nanti ketika kok sudah ya, sudah waktunya. Menadu siap-siap nek ngidame rada aneh. Nek rada aneh ya sampean kudu sabar. Ya tetok metu omah. Sing wedok ya kudu ngerti ya maksude piye ngono lho ya. Kimeng tekan di kok tekan nyidam bareng. Bon. Selanjutnya adalah lafat wa ayatul lahmul lain naslaku minun nahar ustu'ira min salfishat wa huwa kasyati jildiha. Di sana ada lafat ada tanda-tanda bagi orang kufar, yakni al-lail. Al-lail itu malam ya, waktu malam. Naslaku minhun nahar, yang saya itu memisahkan darinya, yakni siang. Jadi ada malam, ada siang. Ini sebagai pemisah di antara keduanya. Jadi di sini digunakan lafat min salfishat. Jadi ada lafat naslahu. Naslahu niku maknanya aslinya beset ngono rek ya. Maknanya beset wedhus ya. Beset wedhus, nguliti wedhus. Iku asli makna dari naslahu. Tapi pada lafat naslahu niki yang maknanya dalam beset ini digunakan untuk menunjukkan makna berpisah. Ya ini sama nek nguliti lah dipisah ya. Enggak dipisah terus piye? Itu memang secara ngulitinya caranya memang kayak gitu. Nah, itu diumpamakan seperti nguliti kulit wedhus. Nah, pada lafat naslahu ini dipakai untuk menunjukkan makna memisah antara siang sama malam. Ya nek bengi ku wayahe turu ya. Nek awan iku wayahe melek. Kecuali dia itu bekerja kebalikannya. Dia kerjanya malam ya butuh melek bengi ya. Tapi awannya butuh merem. Ya itu kecuali memang seperti itu. Kalau dia memiliki pekerjaan yang seperti itu.
Kemudian summal isti'arah min anwa'il majaz illa annaha tafarruqun sa'ira anwa'ihi bi bina'iha ala tasbih. Isti'arah atau meminjam lafaz itu termasuk bagian dari macam-macamnya majaz. Majaz itu yang sering saya contohkan adalah seperti contoh yang sering sama dengar ya, atau mungkin sama sering mengucapkan itu gitu. Ketika sama mendengar ada orang mengatakan kaline banjir. Kaline banjir. Iki sing banjir apa nih? Kan tidak mungkin masa kali kok banjir. Yang banjir itu kan airnya ya. Airnya banyak, banjir memenuhi kali, bukan kalinya yang banjir. Tapi dengan istilah seperti ini, orang itu jauh lebih cepat paham. Kali ini banjir, ya semua itu sudah paham. Yang banjir itu bukan kali ini, tapi air yang meluber yang terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan banjir. Itu adalah bagian dari majaz. Nah, isti'arah itu juga bagian dari majaz. Karena lafaz isti'arah itu jauh lebih sulit, kecuali orang-orang yang betul-betul paham maksudnya ya. Kalau tidak paham maksudnya ya sulit, apalagi memahami Al-Quran. Ini penuh dengan isti'arah, majaz, balaghah, semuanya itu ada pada Al-Quran. Makanya gak gampang belajar Al-Quran itu gak gampang. Mek ngerti makhrijul huruf, terus mocone sesuai dengan makhrajnya, ini tidak cukup sebenarnya. Karena belajar Al-Quran itu di samping belajar makhraj, membaca dengan fasih, terhindar dari tanafur, kita juga harus mampu memahami maksud yang terkandung pada ayat Al-Quran. Nah, ini tidak mudah ya, semuanya perlu waktu ya, perlu proses, dan itu bisa direalisasikan dengan pendukung pelajaran yang lain, seperti pelajaran balaghah, pelajaran tafsir. Kalau Al-Quran berarti tafsir Jalalain, atau mungkin tafsir yang lain, atau mukhtasar tafsir Ayatil Ahkam, itu nanti di semester selanjutnya. Illa annaha tafarruqun sa'ir anwa'ihi bi bina'iha ala tasbih. Namun antara majaz dengan isti'arah ini memiliki perbedaan-perbedaan yang itu sesuai dengan kategorinya atau sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Isti'arah itu tidak sama dengan majaz, tapi bagian dari majaz, gitu ya, bagian dari majaz. Artinya bagian dari ala tasbih. Ya ada sisi menyerupakannya begitu ya. Kalau majaz itu menyerupakan pada sesuatu yang mungkin secara umum mudah dipaham. Tapi kalau isti'arah itu juga termasuk tasbih, menyerupakan sesuatu menggunakan lafaz lain diambil dari sisi keserupaannya, walaupun tidak sama persis. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.